Respon Shin Tae-yong di tengah TC kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Liga Portugal siap bela timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times. Polemik ASEAN Cup 2024 yang akan bergulir pada akhir tahun mendatang turut membuat Shin Tae-yong buka suara di tengah TC jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, hasil drawing menempatkan pasukan Garuda di grup B ASEAN Cup 2024 bersama dengan Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Ajang tersebut pun akan berlangsung pada tanggal 21 November hingga tanggal 23 Desember 2024. Menanggapi hasil drawing ini, Shin Tae-yong merespon positif dan memprediksi bahwasanya timnas Indonesia akan lolos ke babak semifinal bersama dengan Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Menariknya, jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia memiliki jadwal yang cukup padat pada November ini. Setelah menjalani laga matchday kelima dan 6, Garuda Muda pun akan langsung ikut ASEAN Cup yang mulai tanggal 21 November. Shin Tae-yong pun membuka kemungkinan menurunkan 2 tim untuk agenda pada tersebut, namun dirinya masih akan mendiskusikannya dengan PSSI untuk lebih detailnya. Shin Tae-yong menegaskan tetap memprioritaskan aja yang lebih besar, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih 53 tahun itu pun menghimbau para supporter untuk jangan terkurung di level Asia Tenggara saja. Jujur nggak tahu Piala AFF perlu diraih atau tidak, tapi yang pasti AFC lebih besar dari AFF. Saya mohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di Piala AFF saja, tapi ya kita majukan diri kita supaya kita bisa melihat yang lebih besar seperti AFC atau FIFA Piala Dunia. Jelas Shin Tae-yong saat ini. Shin Tae-yong sendiri lebih memilih fokus persiapan timnas Indonesia jelang menghadapi Irak dan Filipina. Berbagai menu latihan pun telah dilahap para punggawa Garuda meski harus berjuang sedikit keras. Kabar menarik datang dari pemain keturunan Indonesia yang bermain di Portugal mengaku siap kembali ke tanah air demi memberikan kontribusi bagi tim nasional. Pemain tersebut yakni Danilson Silva. Diketahui pemain bernama lengkap Danilson Soares Silva ini merumput bersama SC Olhanense di kasta kelima Portugal Liga Algarve. Masih berusia 22 tahun dan Osen Silva bisa bermain di 2 posisi sekaligus, yakni gelandang bertahan dan gelandang serang. Sebelum mentas di Liga Portugal, pemain berposter 180 cm ini pernah tercatat sebagai pemain klub Belanda yakni Feyenoord U17, Feyenoord Youth Excelsior Jajj dan Excelsior U21. Memariknya darah Indonesia, Danilson Silva mengalir dari neneknya yang lahir di Bandung kemudian memutuskan hijrah ke negeri kincir angin. Saat masih berusia 9 tahun dan menetap di sana hingga kini. Sontak saja program naturalisasi yang digalakkan oleh PSSI dalam 2 tahun terakhir telah menarik Pinar Danilson untuk menjadi WNI. Ia ingin mengikuti jejak Rafael Strijk, Justin Henner dan Neiden Joan. Terlebih Rafael Strijk dan kawan-kawan baru saja mengantarkan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia 2023-2024, sebuah pencapaian bersejarah bagi Indonesia. Dikutip dari kanal Yusa Nugraha, Danilson Silva menunjukkan kemampuannya di lapangan dan mengirim sinyal kepada PSSI dan pelatih Shin Tae-yong, oh ia cocok untuk timnas. Bahkan sebagai pemain, Danilson mengaku terus berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki kelemahannya. Kekuatanku adalah menjadi pemimpin dengan atau tanpa ban kapten. Operan terobosanku juga sangat bagus. Aku harus memperbaiki duel udara. Aku cukup pintar jadi aku berusaha menghindari duel dan merebut bola saat lawan ingin passing. Aku juga punya tendangan yang bagus, ujar Danilson. Dan Elsa sendiri berharap bisa segera dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari neneknya. Ia mengaku bangga terhadap Indonesia usai sang nenek menceritakan semua tentang tanah air. Nah, setelah Sobat Bola Sport 1 mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan dari Sobat Bola Sport 1? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.